Kami dari kelompok 6 kelas 11C pada hari ini akan visit museum Perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jakarta Pusat. Go 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 go. Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 RT 9 RW 4 Menteng dengan budget pelajar sebesar Rp2.000. Oh iya teman-teman, pembayaran ini hanya bisa dilakukan QRIS ya. Museum ini terdiri dari 2 lantai, yaitu ada lantai atas dan lantai bawah. Di lantai atas terdapat 2 ruang tidur, 3 ruang inap, 3 kamar mandi, ruang penghubung, balkon, dan 2 teras. Di sini ada tabel bahasa atau language button. Gunanya itu untuk membantu para turis atau mancanegara untuk melihat sejarah-sejarah proklamasi yang ada di Museum Perumusan Proklamasi. Berikutnya adalah tokoh-tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Bisa dilihat dari papan gambar tersebut. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik dan tokoh nasionalis yang sangat berpengaruh dalam pendidikan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu anggota panitia yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan turut aktif dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Supomo adalah seorang pengacara dan tokoh nasionalis yang sangat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi landasan konstitusi negara Indonesia. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, perkenalan dengan dunia politik dimulai ketika Soekarno tinggal di Hos Cokroaminoto. Di situ Soekarno memiliki energi politik yang mempersiapkan perlawanan terorganisasi melawan pemerintah kolonial. Pada saat proses kemerdekaan Indonesia, Soekarno memiliki peran penting. Selain merumuskan naskah proklamasi, beliau juga membacakan naskah proklamasi tersebut. Laksamana Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Ia lahir pada tanggal 3 Maret 1898 di Kagoshima, Jepang. Ia merupakan seorang putra dari keluarga yang memiliki keturunan kelas samurai dan ayahnya merupakan kepala sekolah di Lantai atas dahulu digunakan untuk kamar-kamar tidur yang besar, masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi dan balkon tersendiri. View dari balkon tersebut bertepatan di samping gereja GPIB Paulus di kawasan sekitar Taman Untung Suropati. Pada umumnya, kamar mandi hanya memiliki 1 pintu. Gedung yang dulunya merupakan kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda ini memiliki kamar mandi dengan 3 pintu. Ruangan yang letaknya di lantai 2 ini merupakan efektivitas pemanfaatan ruangan yang ada. Kesan modern juga tampak di kamar mandinya dengan adanya bathtub. Berikutnya adanya jatuhnya bom atom di Hiroshima. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Peristiwa ini menjadi awal kejatuhan Jepang yang kala itu menjajah Indonesia. Bom atom yang diberi nama Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang.
Lalu berikutnya adalah rumah di Rengas Dengklok. Saat para golongan muda tidak berhasil dalam membujuk Soekarno dan Hatta, maka keduanya dijatuhkan dari pengaruh Jepang dengan cara dibawa ke rumah Dijau Kyu Siong di Kampung Bojong, Rengas Dengklok. Dijau Kyu Siong merupakan seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Selanjutnya ada PPKI. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Nah, kalian tahu nggak sih guys singkatan dari PPKI? PPKI sendiri merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, berikut ini ada papan penjelasan mengenai BPUPKI. Singkatnya, BPUPKI adalah Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang di Jawa pada tanggal 20 April 1945. Di Museum Naskah Perumusan Proklamasi ini juga terdapat aksesoris seperti seragam replika TKR atau BKR. Pada seragam tersebut terlihat cenderung campur aduk antara gaya pakaian tentara Eropa dan juga Jepang. Agresi Militer 2. Agresi Militer Belanda II atau dikenal dengan Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota negara Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiran Negara. Pertukaran tawan perang. Sebagai pelaksanaan persetujuan Renville pada Mei dan Juni 1948, diadakan pertukaran tawanan antara Indonesia dengan Belanda. Penyerahan TNI yang ditawan oleh Belanda kepada RI di daerah status quo Jawa Timur, Juni 1948, terlihat di foto sebelah kiri. Berikutnya adalah pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Akibat perjanjian Renville yang salah satunya menyebutkan bahwa pasukan gerilya yang berjuang di wilayah penduduk Belanda harus dipisahkan ke wilayah pedalaman Jawa Tengah. Gerakan pemindahan besar-besaran ini dinamakan hijrah. Tampak pasukan-pasukan Republik yang siap diangkut dengan kereta api untuk hijrah ke Jawa. Berikutnya adalah penandatanganan perjanjian Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948, di atas USS Renville, Mr. Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville. Ada tempat perumusan proklamasi. Nah, yang merumuskannya itu ada Soekarno Hatta, terus ada Muhammad Hatta, terus ada Ahmad Subarjo. Dan dirumuskan proklamasinya itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pada jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di sini tuh ruangannya tuh saling Nah, berikut ini ada penjelasan yang berbentuk begini.
yaitu ada bangunan museum. Gedung ini didirikan sekitar tahun 1920-an dengan arsitektur Eropa, memiliki luas tanah 3.914 meter dan luas bangunan 1.138,10 meter. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0476 1992 tanggal 24 November 1992. Gedung ini ditetapkan sebagai museum perumusan naskah proklamasi. Oke, berikutnya ada sejarah kemerdekaan. Pada masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya aktif persatuan dan kesatuan dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Berkat kekuatan nasionalisme yang melekat pada diri bangsa Indonesia, akhirnya cita-cita mewujudkan kemerdekaan dapat dicapai pada 17 Agustus 1945. Oke, selanjutnya ada perumusan proklamasi. Oke, perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Meiji Dori. Sekarang jalan itu bisa kita sebut dengan Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Buddha Tadashi Maeda di kediamannya sekitar jam 10 malam sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Laksamana Maeda merupakan salah satu dari sedikit perwira militer Jepang yang bersimpati atas perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan di proklamasi untuk paragraf pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo dan paragraf kedua teks proklamasi diusulkan oleh Muhammad Hatta. Dan Soekarno bertindak sebagai penulis konsep teks proklamasi pada secari kertas. Jadi di museum perumusan proklamasi ini ada alat kayak gini. Ada beberapa informasi yang terdapat pada alat tersebut ini, seperti ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan masing-masing kisah dari tokoh-tokohnya itu, kalian bisa ngeklik lalu kalian bisa baca. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang berikutnya. Lalu ada komik digitalnya juga. Look at this. Kalau misalnya kalian mau baca komik-komik digital kayak peristiwa sekitar proklamasi, bisa langsung aja baca di. Setelah diumumkan dan disepakati oleh para hadirin, saya Timli mengetik teks naskah proklamasi ditemani oleh BM dia. Berikut adalah mesin ketik yang digunakan oleh saya Timli. Berikutnya ini adalah ruang pengesahan naskah proklamasi. Di sini ada beberapa bangku yang disediakan untuk para tokoh untuk menyumbangkan pengesahan naskah proklamasinya. Termasuk ada Bung Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo di bawah seram ini.